di tempat kedua yang penting di atas Bukit Zaitun setelah kenaikan, yaitu tempat Yesus mengajar doa Bapa kami. Kenapa Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami dan kenapa murid-murid berkata kepadanya, Tuhan ajar kami berdoa? Karena di zaman Tuhan Yesus tidak ada yang namanya doa pribadi. Mau berdoa harus pergi ke Bait Allah. Mau berdoa harus pergi ke sana. Tuhan tidak ada ajaran Musa tentang kamu berdiri dan berdoa di sudut dan berdoa untuk kepentinganmu sendiri, tidak ada. Tidak ada ajaran itu. Dan berdoa di zaman itu harus diwakili oleh imam. Harus diwakili oleh imam, harus membawa korban dan sebagainya. Ketika Yesus hadir, dia merevolusi cara berdoa. No, sekarang kamu bisa langsung punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Buka kamarmu, masuk ke dalam dan tutup pintunya. Itu bicara tentang intimasi. Salah satu pokok ajaran Tuhan Yesus tentang berdoa itu disampaikan di lokasi di mana Bapak Ibu berdiri. Untuk mengenang peristiwa itu, maka gereja ini dibangun seperti dijelaskan oleh Syarif tadi, dan dinding-dinding ini dipenuhi dengan doa Bapa kami dalam berbagai bahasa, termasuk di dalam bahasa-bahasa dari Indonesia. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Batak, ada Tobelo, ada bahasa Indonesia. Mari kita akan belajar secara singkat mengenai doa Bapa kami di dalam bahasa Indonesia. Mari kita baca sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada dua kelompok, dua bagian utama dari doa Bapa kami. Bagian Allah dan bagian kita. Bagian kita ada terlihat jelas di sini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, bla bla bla, itu bagian Tuhan. Tapi ada satu bagian manusia dan itu bersifat kata kerja, yaitu mengampuni. Mengampuni. Kata mengampuni di sini dari kata kerja imperatif. Artinya kamu tidak punya syarat apapun, harus melakukannya. Harus melakukannya, tidak boleh. Saya mengampuni kalau dia datang dulu minta ampun, tidak ada. Saya mengampuni kalau dia mengganti semua kerugian, tidak ada. Saya mengampuni nanti kalau ada waktunya, tidak ada. Tanpa syarat. Persoalannya adalah ketika bagian Allah ini itu dipersyaratkan di sini. Artinya lakukan dulu bagianmu, baru nanti bagian Allah akan berlangsung di dalam hidup saudara. Amin. Apa yang menjadi poin penting buat kita berada di tempat Yesus mengajar doa Bapa kami? Ayo kita mulai restorasi cara kita terhubung dengan Tuhan ya. Mari kita mulai membangun kembali hubungan dan keintiman dengan Tuhan secara pribadi. Kita harus punya kamar di mana kita berdoa dan menutup pintu. Kenapa pintu ditutup? Walaupun itu kamar pribadi orang bisa masuk. Itu hanya hubungan kita dengan Tuhan. Hari-hari ini kita sibuk bisnis, kerja, sibuk melayani, tapi lupa membangun hubungan dengan Tuhan. Di tempat ini kita diingatkan untuk kembali terhubung dengan Tuhan. Dan yang kedua, ada dua hal penting, yaitu kita mengumpulkan stok mengampuni dalam diri kita. Gitu. Mengampuni itu menurut saya stok. Jadi kamu tidak bisa memberi apa yang kamu tidak punya. Kalau kamu tidak punya pengampunan, maka kamu tidak bisa memberikan pengampunan. Anda tidak bisa memberikan uang kalau Anda nggak punya uang. Seperti itu juga, mengampuni itu adalah stok. Kalau hidupmu dipenuhi dengan kasih, hidupmu dipenuhi dengan pengampunan, maka itu yang akan mengalir keluar. Kalau hatimu penuh dengan kepahitan, kejengkelan, kemarahan, itu yang mengalir keluar. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Di tempat ini, dan kalau Anda tidak tahu harus bagaimana menyalurkan pengampunan, Tuhan dengan senang hati menyediakannya. Ya tak? Jadi kumpulkan stok sebanyak-banyaknya di tempat ini. Ayo, tundukkan kepalamu, kita berdoa. Haleluya, Yesus. Tuhan Yesus, di tempat Engkau mengajar doa Bapa kami merestorasi kembali hubungan dengan Tuhan. Seringkali kesibukan membuat kami mengabaikan hubungan dan keintiman dengan Tuhan. Kami seringkali lupa bahwa kami seharusnya memiliki kamar pribadi, di mana kami semua harus berada di dalamnya dan mengunci pintu.
Dan di tempat ini Engkau mengingatkan kami pulang dari tempat ini di Indonesia, kami menjadi anak-anak Tuhan yang akan terhubung denganmu. Seringkali juga kami terhubung hanya kalau kami punya kepentingan, pergumulan. Ampuni Tuhan. Di tempat ini hubungan jauh melebihi segala kepentingan. Dan Engkau juga Tuhan mengingatkan kami tentang mengampuni di tempat ini. Penuhi hati kami, hidup kami dengan pengampunan. Stok yang banyak, bahkan melimpah. Sehingga ketika dibutuhkan, kami akan dengan senang hati mengalirkannya kepada orang lain. Bukan hanya murid-murid yang Engkau ajar di tempat ini, tapi kami juga Engkau ajar untuk belajar terhubung dengan Tuhan melebihi kebutuhan, melebihi kesibukan. Dan di tempat ini Engkau mengajar kami bahwa kami harus mengampuni, sebab pengampunan membebaskan hidup kami. Dan Engkau terlebih dahulu sudah mengampuni kami. Ambil saat teduh sebentar saudara. Ambil ketenangan sebentar di hadapan Tuhan. Biar Roh Allah berbicara di dalam hati saudara. Haleluya. Ajaib Engkau Yesus. Penuhi hati anak-anakmu dengan damai Tuhan. Haleluya. Penuhi hati kami dengan damai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin.